Reformasi Indonesia. Gus Dur adalah putu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur dikenal sebagai seorang pemimpin yang pluralis dan toleran. Ia sering menegakkan dialog antar agama dan menghargai perbedaan. Dalam pandangannya, keberagaman adalah kekuatan bangsa. Salah satu momen penting dalam karir politiknya adalah ketika ia terpilih sebagai presiden. Terjemahan karyanya ke dalam bahasa Latin angka-angka ini secara bertahap diadopsi dan menjadi sistem angka yang kita gunakan hari ini. Warisannya tidak hanya terbatas pada matematika, ia juga menjadi simbol dari pencapaian ilmu pengetahuan dan sejarah Islam melalui dedikasi dan inovasinya. Al-Khawarizmi menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan penelitian dalam membentuk masa depan umat manusia. Dikenal luas dengan kecintaannya terhadap Rasulullah SAW yang tergambar dalam setiap karya tulisnya. Salah satunya Maulid Al-Barzanji. Kitab ini berisi pujian yang mendalam terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadi bacaan yang sangat populer di berbagai kalangan umat Islam. Sebagai seorang ulama, Syekh Al-Barzanji dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau mengajarkan anak untuk selalu meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ini istilahnya akan memperhatikan. Beliau menyatakan keislamannya menjadi benteng bagi dakwah Islam. Dalam medan perang, Sayyidina Hamzah dikenal sebagai prajurit Nabi yang tidak gentar menghadapi musuh. Dalam perang Badar, beliau berdiri di garis depan membawa kemenangan besar bagi kaum muslimin. Namun, pengorbanan tertingginya terjadi di perang Uhud ketika beliau gugur sebagai syuhada, mempertahankan agama Islam hingga titik darah penghabisan. Sehingga Allah ini mengajarkan kepada kita semua arti sejati dari keberanian, pengorbanan dan kesetiaan. Hingga kini semangat juangnya terus menjadi inspirasi bagi umat Islam, mengajarkan bahwa iman yang kokoh akan membawa kemenangan di dunia. Singkat beliau, nama beliau adalah Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir 14 Februari 1871, 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Wafat 25 Juli 1947 di Jombang, Jawa Timur. Nabi Muhammad Bani, lebih dikenal sebagai Nuri. Lahir 30 September 1207 juga. Sekarang bagian dari Afghanistan. Wafat 17 Desember 1273 Mikonya. Sekarang di Turki. Ini lahir di dua kota penting dalam dunia Islam. Dari Yerusalem dari tentara Salib pada tahun 1187 dalam pertempuran Hadid. Salahuddin juga terkenal sebagai sosok yang mengedepankan keadilan dan kedermawanan. Di medan perang ia menggunakan pedang yang dianggap salah satu pedang tertajam di dunia, simbol dari kekuatan dan militernya. Meski dikenal sebagai panglima yang anggun, ia juga sangat menghormati nilai kemanusiaan dan sering memberikan pemimpin keberanian luar biasa yang berbagai walaupun di dalam pertempuran ini seperti perang meskipun mampu menyelamatkan mereka dengan jalur pilihan. Dari badannya semakin terlihat dalam melakukan makan dan perang Yarmouk melawan kekaisaran Byzantium yang menjadi salah satu kemenangan terbesar umat Islam. Khalid juga pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukan meskipun musuh sering jauh. Menandakan kejayaan Islam yang terus ia bawa kemanapun ia pergi. Hadirin sekalian, mari kita tenang sejatinya Al-Khawarizmi sebagai inspirasi untuk terus membawa cahaya keadilan, kedamaian, dan cinta ke dunia muslimin hadis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perayaan indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Bonang menunjukkan pohon ara yang keras dan apabila saya ingin mendapatkan harta atau usaha, maka apabila pohon ara emas itu tidak Sunan Bonang. Syafi'i Kiai Haji Maimun Subaidi.
ulama dan politikus Indonesia. Kiai Haji Maimun Zubair yang akrab disapa Mbah Mun adalah seorang ulama, yaitu Syekh Said Al-Yamani dan Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.